akan membahas tentang salah satu cabang ilmu dalam studi hadis, yaitu ilmu asbabul wurud. Yuk simak penjelasannya sampai habis. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Dalam istilah lain, ini sering disebut juga dengan asbab wurud al-hadis. Kalau dalam Al-Quran, kita bisa mengenal adalah asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat. Maka dalam hadis kita punya asbabul wurud, yaitu sebab Nabi mengucapkan atau menyampaikan hadis tersebut. Kenapa ilmu asbabul wurud itu penting? Karena ada beberapa alasan kenapa ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis. Yang pertama, memahami konteks hadis secara utuh. Karena kadang kita membaca hadis dan langsung menarik kesimpulan, padahal bisa saja hadis itu hanya berlaku pada kondisi tertentu. Dengan mengetahui sebab wurudnya, kita bisa tahu latar belakangnya. Yang kedua, mencegah salah tafsir. Contohnya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi melarang minum sambil berdiri. Tapi kalau kita lihat sebab wurudnya, ternyata itu tuh terjadi karena alasan kesehatan atau adab tertentu, bukan larangan mutlak. Yang ketiga, mengetahui hukum syariat secara lebih tepat. Karena hadis adalah salah satu sumber hukum Islam, maka mengetahui sebab-sebab munculnya hadis bisa membantu para ulama dalam menentukan hukum yang benar. Contoh sederhananya, ada satu hadis yang artinya barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami. Kalau kita lihat sebab wurudnya, hadis ini muncul ketika Rasulullah SAW sedang melihat seorang pedagang menyembunyikan bagian barang yang rusak di dalam tumpukan dagangannya. Maka hadis ini bukan hanya tentang menipu secara umum, tapi juga tentang kejujuran dalam jual beli. Jadi, ilmu asbabul wurud ini sangat penting untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu hadis. Dengan ilmu ini, kita bisa belajar agama dengan lebih cermat dan tidak sembarangan menafsirkan sabda Nabi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video pelajaran Islam selanjutnya. Bye-bye!